Baik, terima kasih atas kehadiran Anda pada sore hari ini. Sebelumnya, eh, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Giovanes dari Universitas Syafala. Jadi Anda sudah tahu kan apa yang harus kita lakukan pada wawancara hari ini? Iya, betul. Ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di briefing kita sebelumnya, bahwa saya akan membuat tugas berkaitan dengan wawancara. Jadi saya meminta kebersediaan Anda untuk saya wawancarai. Boleh. Baik. Jadi sebelumnya saya izin untuk mengambil rekaman atas wawancara. Boleh. Enggak apa-apa. Jadi tadi gimana pas datang ke sini? Di sini walaupun saya nggak telat sampainya karena di daerah saya tadi hujan dari pagi itu saya tunggu karena kita janjiannya sore kan jam 4, cuma tadi saya telat juga setengah jam karena nunggu hujan reda. Tapi tadi saya gas terus lah pas masih gerimis pakai jaket aja. Ya sorry ini telat nih. Oke, Nggak apa ya. santai. Jadi sebelum kita masuk pertanyaan nih, Anda pengen ke toilet dulu atau gimana? Nggak apa-apa, saya nggak perlu telat. Nggak perlu ya? Ya. Oke. Jadi pas sudah datang sini udah makan belum? Udah makan kok sini. Agak bersemangat ya makan. Kalau mau dibeli makan boleh habis ini. Oke, jadi gimana sih kehidupan kampus Anda? Saat ini banyak lah tantangan-rintangan yang sudah saya lewati, naik turun demikian. Cuman sampai saat ini bersyukur lah masih bisa melanjutkan kuliah. Jadi orang tua kerja apa di sana? Orang tua buka warung gitu, warung sembako ya. Di Sudah asalnya orang tua dua-dua mau bapak memang dari Medan. Saya juga lahirnya di Medan. Tapi dulunya bukan buka toko sembako gitu. Dulu waktu saya kerja retail, cuman pindah hari itu nggak ada tempat lagi. Ya, jadi bapak mama setuju bikin buka warung sembako gitu aja lah. Oke. Jadi gimana sih perasaan Anda nih pas pertama kali merantau ke Banda Aceh? Kebetulan saya udah 1,5 tahun di sini ya. Pas pertama kali itu ini Banda Aceh nggak terlalu besar sebenarnya, lebih jauh besar di Medan sebetulnya. Cuman ya banyak lah hal-hal yang beda di sini. Kalau di sini jam-jam 12 malam tuh ke atas saya masih bisa keluar ya. Sedangkan di Medan ya kita tahu semua lah berita-berita begal itu bahkan jam 10 itu udah jarang yang keluar apalagi jalan di tempat-tempat gelap. Dan ini ya sudah lumayan terbiasa untuk tinggal di Banda Aceh. Jadi udah ada nggak mengalami kesulitan selama di Banda? Kesulitan pertama tentu ada sih. Yang pertama kali udah pasti ya, saya transportasi itu saat ini belum ada, dan juga saya ngekosnya juga jauh dari tempat saya berkuliah di Malaysia, lumayan jauh lah. Ngomong-ngomong, Anda berkuliah di fakultas apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi. Gimana nih pas pertama kali masuk ke lingkungan perkuliahan waktu itu? Pertama kali waktu saya masih di Medan itu saya keterima tuh daftar di sini, dinyatakan lulus. Awalnya senang gitu, senang ya udah saya berangkat dari Medan ke sini. Cuman pas pertama kali datang udah masuk hari pertama tuh, waduh, itu baru terasa kayak nggak ada siapa-siapa di sini kan, jadi ya harus beradaptasi lah ekstra. Teman juga nggak ada, juga nggak ada transportasi kan, jadinya harus jalan juga tiap hari ke kampus. Awalnya pasti capek sih, soalnya di Medan terbiasa kemana-mana kalau nggak sepeda ya langsung motor gitu, ada motor sendiri kan. Jadi
Kan nih udah di Banda nih 1,5 tahun. Apa kesulitannya masih sama nggak? Kesulitan di transportasi masih sama, cuman kalau untuk beradaptasi sama lingkungan kuliah sejauh ini udah tau lah caranya. Kalau dulu kan awal masuk kayak betul-betul buta gitu, kita dipaksa mandiri gitu, jadinya kayak suruh ambil kelasnya juga kita disuruh sendiri, semua serba sendiri gitu kan. Datu dosen tidak cari kita, kita yang mencari dosen itu, apa-apa sendiri harus mandiri. Jadi bagaimana nih Anda mengatur waktu agar tepat waktu ya atas kegiatan-kegiatan Anda, dan gimana? Saya untuk mengatur waktu biasa udah saya tetapin sendiri waktunya. Kalau untuk tugas biasanya tuh di malam hari saya kerjain. Kenapa di malam hari? Kenapa saya lebih nyaman aja di malam hari, lebih sunyi, lebih adem lah. Cuman itu untuk pengerjaan tugas biasanya malam hari. Cuman kalau untuk belajar, untuk baca-baca gitu biasa di waktu selang jeda kelas ke kelas lainnya itu kan ada jeda biasa 1 jam 2 jam atau bahkan lebih. Itu biasa saya ke perpustakaan untuk baca buku atau bahkan istirahat lah balik ke kos gitu. Jadi biasanya Anda di kampus ada nggak seperti kesulitan dalam ini lingkungan sosial ya? Untuk bergaul sama teman-teman juga. Waktu awalnya datang tentu ada ya, karena saya emang perantau di sini, saya nggak ada teman awalnya. Itu untuk cari teman jujur susah banget lah. Waktu awal-awal itu saya harus melakukan pendekatan kayak mau makan nggak nanti habis kelas. Awalnya sering ditolak, katanya udah makan. Cuman awalnya bisa dekat sama teman tuh karena ada beberapa orang ya, ada beberapa teman saya itu memang kami itu sering kena di kelas yang sama gitu. Dosennya sama, kelasnya sama dan sama. Karena sering bertemu itulah di satu kelas, jadinya mulai bisa dekat, mulai ngobrol basa-basi, bisa ajak ke sana kemari lah. Tapi teman-teman saya rata-rata juga perantau juga, bukan yang asli di sini. Karena udah beberapa kali saya coba, awalnya ya pas pindah sini pertama kali kuliah itu, kalau orang-orang sini biasa mereka lebih tertutup ke orang-orang baru, mereka lebih ke circle mereka yang udah memang sesama orang Aceh gitu. Tapi ya dimaklumin lah, mungkin secara udah natural ya manusia kayak gitu, sesuai sukunya. Tapi sekarang ini udah gak lagi, udah dekat. Jadi Awal-awal saja mungkin. Jadi sekarang untuk lingkungan sosialnya udah baik. Udah baik sih, sudah berjalan lancar. Teman-teman juga udah mulai dekat, saling bantu juga tugas, juga sering makan bareng juga habis kelas. Kalau begini seperti kesulitan mengenai, kan beda lah budaya di daerah Salanda sama di Aceh ini sendiri kan. Ada nggak kesulitan dalam beradaptasi? Kesulitan kalau di Medan biasa saya pakai bahasa daerah sana, pakai logat daerah sana. Sedangkan kalau saya aplikasikan ke sini, kadang mereka bingung gitu tuh, ini maksudnya apa gitu kan. Cuma kesulitan yang lain itu ya jatuhnya kayak tadi itu sih, kayak mereka lebih tertutup ya. Atau mungkin saya orangnya memang terlalu suka mencampuri untuk mendekati orang lain gitu juga. Ada nggak seperti dukungan sosial ya dari teman-teman mahasiswa lainnya untuk membantu Anda menyesuaikan diri di lingkungan kampus ini? Pada awalnya tidak terlalu mendapat dukungan dari teman-teman, tapi saya dapatnya dari orang tua. Itu pada awalnya, cuman setelah selesai semester pertama tuh baru terasa kan, mulai dekat semua. Dukungan sosial dari teman pun udah mulai terasa gitu. Kami sering bertukar kabar, ini ada kelas, kapan kamu ada kelas gitu.
nanti bisa mau jumpa nggak di kampus, nanti mau makan di mana. Dukungan sosial seperti itu membantu kita untuk lebih semangat tentunya berkuliah. Jadi selama berkuliah nih di Banda Aceh, ada nggak momen-momen yang membuat Anda seperti hampir tidak ingin melanjutkan perkuliahan Anda? Ada momen yang membuat saya hampir menyerah sama studi saya. Biasa sih waktu ini ya ujian akhir di semester pertama tuh rasanya kayak kaget aja gitu. Ini tugasnya banyak, beda lah sama waktu sekolah di SMA di Medan. Tugas-tugasnya tuh waduh banyak lah, kita harus betul-betul atur waktunya dengan baik. Soalnya kalau tidak bisa telat nanti kumpulan tugas. Terus juga kesulitan lainnya juga ada beberapa materi juga yang agak susah saya pahami juga. Jadinya harus cari lagi buku-buku di luar kampus, seperti pergi ke perpustakaan atau pinjam dari kakak kelas, atau bahkan ajak kakak kelas untuk ajarin gitu. Jadi ajak duduk untuk makan-makan, tanya-tanya. Jadi udah mulai terbiasa dengan keadaan di kampus ya, lingkungan. Terbiasa sih, cuman beratnya kan sama aja sebenarnya. Berat apanya nih? Berat tugasnya itu, maksudnya tugasnya kan banyak, belum lagi nanti kelas-kelasnya juga berdempetan gitu kan. Ya capek sih dia, capek. Kegiatan terbiasa dia sih terbiasa, cuman tetap juga kan terasa capek. Jadi pernah nggak lo pikir sekali aja ya untuk meninggalkan apa studi yang sedang Anda jalani di kampus? Iya tuh, yang waktu semester pertama tuh hampir saya tinggalin ini karena betul-betul rasanya mau menyerah sama tugas-tugas. Cuman balik lagi ya, teman-teman pada semangat, orang lain bisa gitu, kenapa saya enggak? Terus juga saya minta dukungan juga dari orang tua, bilang kalau kasih semangat lah. Jadi paling banyak yang berkontribusi nih memberikan dukungan tuh dari orang tua itu sendiri, Pak. Sebenarnya berbagi peran sih, kadang orang tua juga nggak tiap hari kan telepon gitu ke kita. Ya kita harus beradaptasi lah, kalau memang kita butuh apa-apa curhat, kita bisa curhat ke orang tua. Kalau teman itu dukungannya tuh lebih ke arah saling backup gitu. Misal tugas ini udah siap atau enggak, ini nanti suruh ajarin ini gimana. Karena teman bukan dari teman sekelas ya, kayak saya bilang tadi, dari kakak tingkat juga ada beberapa yang saya kenal baik orangnya, dia sering bantu saya juga. Dan hal-hal inilah yang sebenarnya bikin saya semangat gitu, tidak jadi untuk membatalkan studi. Jadi di mana sih Anda kenal sama kakak tingkat itu? Kakak tingkat waktu itu pulang dari kelas itu udah jam 3.30 lah, setengah 4, saya jalan ke parkiran, disamperin sama kakak tingkat, terus dia tanya-tanya saya kelas berapa, habis dari kelas mana gitu maksudnya, terus asal dari mana. Ya basa-basi gitu, orangnya friendly sih, sangat ramah. Habis itu pertama kali dia ajak saya makan keluar, baru di situ saya kenal sama dia lebih dulu. Jadi udah nggak Anda ada nggak ikut organisasi di kampus ini? Nah ini ada, saya ikut organisasi di kampus. Itu organisasinya untuk sebagai sukarelawan ke panti asuhan. Baru gabung sih sebenarnya, belum banyak melakukan praktiknya gitu. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi kan katanya baru gabung nih. Jadi udah ada nggak yang pernah Anda ikuti ya, salah satunya selain dari organisasi volunteer?
saat ini waktu di lingkungan kuliah belum ada, tapi saya dulu sering ikutnya pas di sekolah SMA. Saya ikutnya OSIS, kelas-kelas bulu tangkis juga sport gitu kan. Kalau yang kuliah saya baru joinnya yang ini. Saya tertarik itu karena nggak tahu kenapa sih, kayak senang aja membantu panti asuhan. Kayak rasanya tuh kayak saya juga sebagai perantau, kayak sama-sama merasakan susahnya gitu jauh dari orang tua. Yang jauh dari orang tua aja susah gitu, apalagi mereka anak panti asuhan kan yang maaf kata lah orang tuanya sudah nggak ada. Kayak itu menggerakkan hati saya untuk join ke organisasi ini. Itu ada nggak dari Anda sendiri nih pengalaman di mana Anda merasa terikat pada suatu kegiatan perkuliahan gitu? Ada dong tentu ya. Karena kalau udah join organisasi terus ditambah kelas juga kan, itu kadang bisa jadwalnya jadi lebih padat gitu. Dan kadang ada di satu waktu itu kita pengen, rasanya malas aja gitu, kayak capek, badan lelah, pengennya di kos aja gitu, kayak sehari nggak kemana-mana lah. Maka tentunya sebagai mahasiswa kita nggak bisa begitu. Kita harus mengikuti kelas biar prestasinya tercapai juga, ya hasil nilainya juga bagus. Cuman adalah terasa terikat kadang, apalagi kalau sehari itu ada 3 kelas bersamaan, itu kayak rasanya aduh capek, terikat sama kelas, belum lagi nanti ada organisasi kan setelah ini. Jadi selama mengikuti organisasi yang membuat Anda terikat, ada nggak kesulitan lain dari internal ya yang Anda alami sendiri, keluhan-keluhannya ada nggak? Terkait dengan terikatnya itu. Nggak, di luar dari itu, tapi dari internal. Kebetulan ada sih. Kalau biasanya ini misalnya tugas sudah kumpul banyak, kelas juga sehari yang lagi kena 3 kelas itu, kadang ada aja masalah datang entah dari mana aja. Misal orang tua telepon gitu bilang kalau uang belum bisa dikirim untuk bulan ini, dan hal-hal seperti ini kan buat kita jadi makin lesu kan. Jadi saat orang tua nggak bisa kasih nih dukungan dari finansial, apa yang Anda lakukan? Pertama saya korek dulu tabungan saya ada sisa berapa gitu. Selebihnya saya cari uang tambahan tuh bisa dari volunteer, dari website beberapa ada juga demikian. Tapi kebanyakan sih saya ambilnya kerja sebagai part time di sebuah kafe gitu. Sebagai pramusaji lah kita bilangnya. Kerja part time itu biasa dari siap maghrib ya, berarti jam-jam 7.30, jam 9.30 atau jam 10 malam itu harus saya pergi. Dan biasa dikasih uangnya itu per minggu atau enggak per hari, tergantung tempat. Dari situlah yang membantu finansial ya, karena orang tua kadang belum bisa kirim uang, ya kita mengerti lah keadaan orang tua di Medan gimana kan. Akhirnya ya itu kita harus putar otak gimana nih untuk cari uang tambahan untuk membantu tipis-tipis untuk tutup uang kos. Kadang juga uang makan juga kan begitu juga, kalau dikirim uang telat sama orang tua ya terpaksa kita makannya kan harus kita kurangi, biasa sehari 3 kali, kadang pernah sehari cuma sekali makan. Cuman ya inilah namanya perantau kan, kita harus bisa beradaptasi, harus bisa bertahan hidup sendiri. Jadi udah pernah berpikir nih seperti pengen keluar dari studi, mending bantu orang tua? Sempat kepikiran, cuman saya bicarakan lah sama orang tua, kayak saya bilang, aduh mending aku bantu bapak mama gitu. Bapak mama bilang nggak apa-apa, bapak mama masih bisa handle lah pekerjaannya kan, masih sehat, masih bisa kerja. Terus bapak mama bilang udah lanjutin kuliah aja di sini, nggak usah
kalau udah jalankan kuliah harus siapin itu 4 tahun sampai lulus. Cuma kalau dari saya sendiri sempat kepikiran, walaupun bukan bantu orang tua juga saya kepikirannya kayak saya kerja jadi pramusa juga kayak lumayan gitu kan, bisa dapat uang sendiri. Cuman yang mengukuhkan saya untuk tetap lanjut studi itu tetaplah dari kata-kata orang tua, jadi disuruh lanjutkan aja, nggak usah pikirin masalah uang, nanti bapak mama yang kelola. Oke, jadi ada nggak momen-momen yang berharga nih yang membuat Anda tetap bertahan di lingkungan kampus? Ada satu momen berharga bagi saya, itu yang paling saya ingat sepanjang udah 1,5 tahun saya menjalani kuliah sini. Itu waktu saya sama 3 teman saya itu pergi ke Sabang bareng, kami refreshing. Waktu itu kebetulan habis dari semester pertama ya, semester pertama ya, ke semester 2 itu kami pergi ke Sabang berempat termasuk saya. Dan situ pertama kali lah saya rasain, oh rupanya di Aceh bagus juga ya, yang namanya Sabang itu pemandangannya bagus ya. Di situ juga mulai pertama kali saya dekat banget tuh sama ketiga teman saya, sampai sekarang dekat dan saya anggap seperti kayak keluarga sendiri lah. Kami saling support satu sama lain, kami saling bantu. Kalau ada tugas yang bisa dikerjain bersama itu pasti kami kerjain bersama. Itu juga sama mereka juga yang awalnya tadi kesulitan transportasi itu, kadang saya berhadapan nih tebengan, nebeng, bisa nebeng sama mereka itu tumpangan. Dan itu kan memudahkan saya karena juga mengingat tadi tempat kos saya itu perjalanan ke kampusnya agak jauh kalau perjalanan kaki. Dan momen itu buat saya semakin bersyukur ya. Saya bisa bertemu mereka, kami saling bantu dalam segala hal, baik dalam kegiatan perkuliahan juga yang di luar perkuliahan. Jadi bersyukur banget bisa ketemu mereka, dan sampai saat ini hubungan kami bertiga tuh berempat maksud saya itu sangat baik. Kami terus support lah satu sama lain. Jadi dari teman-teman Anda nih, ketiga teman Anda nih, jadi apa aja yang Anda lakuin untuk dapat ini ya, lebih mengelola stres saat menyesuaikan diri itu dalam masalah emosional itu misalnya. Biasanya saya langsung curhat gitu aja ke teman saya. Misal kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada kesusahan dalam tugas, saya curhat ke mereka. Nanti pasti akhir-akhirnya nanti kami itu keluar bareng gitu, kami bahas masalahnya sama-sama lah. Mereka kasih solusi-solusi yang sangat solutif juga, sangat membantu. Mereka juga memberikan juga saran dan juga pilihan-pilihan yang lebih baik yang bisa saya ambil. Jadi pertemuan mereka ini juga meredakan kesulitan pertama tadi. Dalam saya sebelumnya saya kan sering merasa tuh kayak capek, lelah dalam kuliah, tapi karena bertemu mereka merasakan energi baru. Jadi semakin energik dari sebelumnya. Itu yang membuat saya bisa mengatasi masalah-masalah emosional. Oke. Iya. Jadi selama perkuliahan nih, terus cara Anda seperti ada nggak kendala dalam mengikuti pelajaran dari dosen gitu? Saya ada beberapa mata kuliah itu ada kendala saya dalam mengikuti pembelajaran ini. Kendalanya itu pertama karena bahasa yang digunakan saya nggak terlalu mengerti kadang-kadang. Tapi kalau ketemu kendala itu biasanya saya langsung cari kakak tingkat yang mereka lebih tahu, atau enggak teman kelas sendiri. Nanti ya siap kelas ya kita pergilah duduk mana bisa baca perpustakaan, atau juga
sambil di jalan parkiran sambil ngomong, gimana tadi ngerti? Kalau ngerti ajarin, kayak kasih tau lah gimana. Terus untungnya baik-baik sih, langsung kasih tau, oh ini caranya gini. Terus saya bilang, oh gitu ya, makasih ya. Juga yang paling membantu biasanya sih dari kakak tingkat, karena mereka kan udah lewatin semesternya lebih dulu. Juga mereka biasa kasih dokumen pendukung gitu, kayak sisa-sisa semester lalu mereka dilemparkan ke saya. Itu sangat membantu. Jadi di antara semua teman-teman tuh yang paling membantu Anda tuh yang mana menurut Anda? Kalau saya kasih nilai 1 sampai 5 dari teman tuh 3 pertengahan, tapi kalau untuk kakak tingkat tuh saya kasih 5 karena emang betul-betul membantu lah. Ya kan kalau mau belajar tuh selalu belajar sama orang yang lebih dulu cemplung atau yang lebih berpengalaman. Sangat membantu sih dari kakak tingkat saya. Jadi gimana sih pendapat Anda setelah udah berkuliah di sini ya? Udah lumayan lama juga. Ya, 11 tahun setengah ini, kalau menurut saya ya, pendapat saya ini yang susahnya tuh di awal aja sebenarnya. Kita begitu juga ya dengan hal-hal lain itu. Pada awalnya itu pasti semua terasa berat. Kalau kita bisa mengatur diri kita, ya, beradaptasinya gimana, mengelola waktu kita, cara kita bersosialnya itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa bisa nyaman dengan lingkungan baru kita. Dan sejauh ini udah cukup nyaman sih. Ya saya harap untuk kedepannya ya sampai lulus tetap kayak gini. Oke, jadi berhubung sudah mau maghrib, sebentar lagi akan saya akhiri pertemuan kita, wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran saudara pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara telah memberikan jawaban-jawaban keluh kesah dan saya, yang dimana bagaimana Anda belajar beradaptasi dan kapan Anda datang ke sini beradaptasi, menceritakan masalah-masalah Anda dan gimana cara Anda mengatasi kendala tersebut. Oke, jadi terima kasih juga udah bercerita banyak ya pada sore hari ini. Oke, jadi terima kasih untuk saudara telah meluangkan waktu pada wawancara kita pada hari ini, dan karena telah berakhirnya sesi wawancara ini, saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Kak.